Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikopatologi dan Rehabilitasi Islam yang beranggotakan Dia Nabilatul Fawaid, Nabila Ifa Karimah, Ana Nurul Fitria, dan Irfa Farhatul Maula akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Sakit dan Penyakit Psikologis Normal dan Abnormal. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep normal atau sehat. Normal berasal dari bahasa Latin yaitu Carpenter Square yang artinya aturan, pola, atau standar. Normal yang berarti sesuai dengan suatu konsep tertentu atau yang berarti tidak normal atau abnormal. Menurut World Health Organization atau WHO, konsep sehat atau normal yaitu sebagai keadaan yang sejahtera, baik itu fisik, mental, maupun sosial secara keseluruhan. Atau sehat atau normal merupakan keadaan yang sempurna, baik biologisnya, psikologis, dan sosial. Selain itu, normal dapat diukur dengan 6 kriteria sebagai parameter kesehatan yang diungkapkan oleh John Wayne, yaitu yang pertama fungsi fisik. Ada atau tidaknya keterbatasan fisik yang dalam individu, sanggup atau tidak dalam membantu diri sendiri, aktif, berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang dapat menunjang rutinitas aktivitas sehari-hari dan tidak memiliki hambatan fisik. Yang kedua, kesehatan mental. Individu yang memiliki perasaan yang nyaman dan mampu mengontrol emosinya dan tidak ditemukan perasaan-perasaan negatif yang dapat mengganggu dirinya. Yang ketiga adalah social well-being, yaitu seseorang yang dapat menikmati hubungan interpersonal dengan orang lain secara aktif. Yang keempat ada fungsi peran. Tidak terdapat hambatan yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, baik itu sekolah, lingkungan sosial, ataupun tempat kerja. Selanjutnya ada persepsi umum, pandangan diri sendiri terhadap kesehatan pribadi. Selanjutnya, simptom-simptom. Seringkali terdapat simptom-simptom fisiologis maupun psikologis yang mengganggu dirinya atau orang lain. Untuk memastikan seseorang yang memiliki kesehatan mental yang sehat atau normal, dibutuhkan stimulus yang intensif berdasarkan perhatian atau care, kontrol diri, dan stimulus intelektual secara sentuhan, kehangatan, afeksi atau affection. Yang selanjutnya adalah abnormal. Menurut Sutarjo tahun 2005, perilaku abnormal atau abnormal behavior adalah penampilan atau kepribadian seseorang dan penampilan perilaku luar atau keduanya. Menurut Stern tahun 1964, terdapat 4 aspek untuk menilai individu normal atau abnormal, yaitu yang pertama daya integritas. Daya integritas yaitu fungsi dari ego untuk mempersatukan, mengkoordinasi kegiatan ego ke dalam ataupun keluar diri. Maka semakin terkoordinasi dan terintegritas suatu pemikiran atau perilaku, maka akan makin baik pula. Aspek yang kedua yaitu ada atau tidaknya simptom atau gejala gangguan. Ditinjau dari segi praktis atau biasanya disebut dengan pendekatan medis. Aspek yang ketiga yaitu kriteria psikoanalisis. Kriteria psikoanalitis ini meninjau dari 2 hal yang dipakai sebagai tolak ukur dari kesehatan jiwa, yaitu tingkat kesadaran dan jalannya perkembangan psikoseksual. Nah, jadi jika semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, maka semakin sehat atau baik pula kondisi jiwanya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang terlalu dikuasai oleh alam bawah sadar, maka kurang sehat kondisi jiwanya. Tingkat dan jalannya perkembangan psikoseksual berhubungan erat dengan perkembangan fisik dan perkembangan libido. Perkembangan yang normal jika individu tidak banyak frustasi dan juga tidak terlalu berlebihan dalam mendapatkan kepuasan. Karena jika terlalu berlebihan dalam mendapatkan kepuasan, kan bisa terjadi kecanduan. Nah, jika kepuasan itu sewaktu-waktu tidak dituruti,
maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan stres, berhalusinasi, dan lain sebagainya. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek determinan sosiokultural. Ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Contohnya seperti dalam beberapa buku psikiatri itu menjelaskan bahwa gejala halusinasi diuraikan sebagai gejala patologis. Padahal jika di suku Indian di Amerika, gejala tersebut dianggap normal atau bahkan dianggap suci. Selanjutnya, Ullman juga berpendapat bahwa definisi operasional mengenai tingkah laku abnormal sebagai tingkah laku yang menyimpang atau deviance memerlukan tenaga atau perhatian profesional dalam bidangnya seperti psikolog, psikiater, atau tenaga profesional lainnya yang tentunya mumpuni dalam bidang kesehatan jiwa. Jadi dalam determinan sosiokultural itu dalam beberapa buku psikiatri menjelaskan bahwa gejala halusinasi diuraikan sebagai gejala patologis. Tetapi jika dihubungkan dengan sosialnya suku India, misalnya di Amerika sana, gejala tersebut tuh dianggap normal karena mereka dianggap kemasukan roh baik, seperti itu. Dari penjelasan tersebut secara implisit terungkap bahwa jika individu menunjukkan sikap atau perilaku yang berbeda, mengganggu, tidak mengikuti aturan, atau bahkan tidak dapat dimengerti dengan kriteria yang pada umumnya, maka perilaku atau tingkah laku tersebut dianggap tidak normal atau abnormal. Baik, selanjutnya ada konsepsi normal dan abnormalitas dari berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif biologis. Perspektif ini berfokus pada dasar-dasar biologis dalam mengkaji perilaku abnormalitas dan menggunakan pendekatan biologis untuk menangani gangguan psikologis. Contohnya seperti terapi obat. Menurut perspektif ini, perilaku abnormal memiliki gejala penyakit atau gangguan psikologis yang mendasarinya. Selanjutnya ada perspektif psikologis. Terdapat beberapa model dalam perspektif ini. Yang pertama yaitu model psikodinamika. Menurut model ini, perilaku abnormal muncul karena faktor psikologis yang berasal dari kekuatan psikis di dalam diri individu. Individu dapat dikatakan sehat mental atau normal apabila struktur mentalnya yaitu id, ego, superego berjalan dengan seimbang dan dinamis. Sedangkan orang yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan abnormalitas, struktur mentalnya tidak berfungsi dengan seimbang. Selanjutnya ada model behavioristik atau model pembelajaran. Fokus dari model ini adalah peran pembelajaran dalam menjelaskan perilaku abnormal maupun perilaku normal. Perspektif ini berpendapat bahwa perilaku abnormalitas itu sendirilah yang menjadi suatu masalah dalam diri individu. Perspektif ini mempelajari perilaku abnormal hampir sama seperti mempelajari perilaku normal. Watson dan tokoh behavioristik lainnya percaya bahwa manusia merupakan hasil dari warisan genetik dan pengaruh lingkungan yang membentuk serta memanipulasi perilaku individu. Dalam pandangan ini, untuk membentuk suatu perilaku dapat menggunakan terapi, bukan dengan mencari tahu cara kerja pikiran. Terdapat dua bentuk pembelajaran yang menjadi fokus pada perspektif behavioristik yang berperan dalam membentuk perilaku normal maupun abnormal, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Selanjutnya ada model humanistik. Perilaku abnormalitas muncul akibat dari pengalaman kesadaran diri individu.
Untuk memahami perilaku abnormalitas, perlu memahami hambatan yang dihadapi oleh individu ketika berusaha untuk mencapai aktualisasi diri dan kehidupan yang autentik. Ketika individu menyalurkan energi psikologisnya bukan ke arah perkembangan diri, namun diarahkan ke penolakan dan pertahanan diri, maka akan menyebabkan perilaku abnormal muncul. Hal ini dikarenakan individu tidak berharap untuk melihat bakat atau nilai yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya. Hasilnya, membuat individu tersebut akan merasa frustasi dan merasa tidak puas sehingga membuat perilakunya mengarah ke perilaku abnormalitas. Selanjutnya ada model kognitif. Menurut model ini, perilaku abnormal terjadi karena ada kesalahan atau hambatan dalam memproses suatu informasi. Hambatan yang terjadi biasanya saat proses input informasi yang berupa kesalahan penyimpanan, pengembalian, atau manipulasi informasi. Hambatan tersebut dapat membuat output, yaitu bentuk respon terhadap informasi, terdistorsi, misalnya perilaku aneh. Selain itu, manipulasi informasi juga dapat terdistorsi atau biasa juga disebut dengan distorsi kognitif, yaitu kesalahan dalam berpikir. Menurut Albert Ellis dan Aaron Beck, berpendapat bahwa distorsi kognitif atau pikiran yang irasional dapat menyebabkan gangguan emosional dan perilaku maladaptif. Selanjutnya ada perspektif sosial kultural. Menurut pandangan ini, perilaku abnormal disebabkan oleh faktor sosial dan budaya yang berhubungan dengan gender, kelompok etnis, dan tingkat sosial ekonomi. Kebanyakan dari tokoh dari perspektif sosial kultural berpendapat bahwa penyebab gangguan mental adalah kegagalan masyarakat, bukan berasal dari individunya. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa gangguan abnormalitas hanyalah label yang digunakan untuk memberikan stigma pada penyimpangan sosial. Pandangan sosial kultural lebih berfokus terhadap perhatian pada tekanan sosial yang dapat memunculkan perilaku abnormal. Lalu yang terakhir ada perspektif biopsikososial. Pandangan ini mempelajari dan memahami perilaku abnormalitas berdasarkan hubungan antara faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Menurut pandangan ini, perilaku abnormal merupakan fenomena kompleks yang muncul dari beberapa faktor atau sebab. Meskipun perspektif biopsikososial telah menjadi model konseptual yang terkenal, namun kompleksitasnya kemungkinan dapat menjadi salah satu kelemahan terbesar dalam model ini. Pandangan Islam mengenai normal dan abnormal dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalin syaitanu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Melalui ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk perbuatan syaitan. Minuman keras sedikit atau banyak dan apapun jenisnya, berjudi dengan apapun bentuknya, sesajen, dan menyembah berhala merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang saling melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas dan berujung dengan kecanduan, maka tidak akan baik untuk dirinya ke depannya. Ketika seseorang sudah mengalami kecanduan dalam hal itu, bisa saja mengalami halusinasi, dan parahnya bisa saja sampai mengalami skizofrenia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.